Jumpa lagi bersama Pipit OTG. Kali ini Pipit OTG akan membahas bagaimana cara membuat blog di Blogger atau Blogspot yang tentunya gratis, di mana Blogger atau Blogspot ini merupakan sebuah Google produk atau produk kepunyaan Google, di mana jika sahabat ingin mencoba atau mungkin sahabat mempunyai hobi menulis, sahabat bisa menggunakannya secara gratis dengan menggunakan media blogging dari Blogger atau Blogspot. Nah, jika sahabat ingin mencobanya, sahabat diharuskan mempunyai akun Google terlebih dahulu. Nah, silakan untuk membuat blog di Blogger atau Blogspot, silakan menuju web browser, kemudian kita ketikkan Blogger. Nah, kemudian kita cari aja Blogger, atau sahabat bisa mengetikkannya dengan menggunakan blogger.com. Nah, kita coba aja dengan mencari Blogger. Nah, kemudian di sini akan tersedia sel pencarian blogger.com. Terus sahabat bisa dengan mengetikkannya langsung blogger.com. Nah, kita klik aja blogger.com. Nah, kemudian di sini sahabat bisa langsung menggunakan sign in, atau sahabat bisa langsung mentap create your blog atau buat blog Anda. Nah, kita tap aja create your blog atau buat blog Anda, atau sahabat bisa dengan mentap langsung sign in, dan sahabat harus memasukkan alamat email, kemudian passwordnya, kemudian tap aja sign in, kemudian akan langsung ke redirect ke blogger.com. Nah, kita tap aja create your blog. Terus sahabat juga bisa dengan tap create your blog, sama halnya dengan sign in. Nah, di sini bahwa Pipit OTG telah tersimpan Google akun. Nah, jika sahabat tidak tersimpan Google akunnya di web browser, sahabat bisa dengan mengetikkan akun Google-nya. Misalkan untuk username atau alamat email dengan mengetikkannya, kemudian dengan mentap selanjutnya, kemudian silakan ketikkan password dan tap sign in. Nah, di sini Pipit OTG telah terdapat akun Google Pipit OTG yang telah tersimpan di web browser. Nah, kita ketikkan aja untuk akun Google Pipit OTG ini. Nah, kemudian di sini, nah, kita coba tap aja dengan menampilkan tampilan desktop atau tampilan komputer. Nah, kita rotasikan aja. Nah, di sini kita diharuskan membuat nama dari blog kita. Kita ketikkan aja untuk title atau nama blognya, atau untuk temanya kita ketikkan aja tutorial Android. Nah, kemudian kita tap aja next untuk selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita diharuskan untuk membuat atau memilih alamat address untuk blog kita. Nah, misalkan kita samakan aja, sahabat bisa menyamakan misalkan dengan nama blognya, atau beda pun tidak apa-apa sebenarnya, tetapi alangkah lebih baiknya jika misalkan sama dengan nama blog kita. Misalnya kita
tuliskan aja tutor Android. Ternyata bahwa tutor Android di sini tidak tersedia, artinya alamat blog ini sudah dibuat oleh orang lain. Nah, kita perbaiki aja. Misalkan kita ini aja tutorial Androider. Nah, di sini tertera bahwa tutor androider.blogspot.com tersedia. Nah, nantinya bahwa alamat blog kita adalah tutorandroider.blogspot.com. Ini adalah untuk URL blog kita. Nah, kita tap next aja atau selanjutnya. Nah, kemudian kita diharuskan untuk mengkonfirmasi nama merupakan nama admin blog. Kita tuliskan aja Androider. Jadi di sini pada saat sahabat memposting artikel akan muncul admin yang menulis artikel tersebut. Nah, kemudian kita tap finish atau selesai. Nah, ini dia blognya sudah dibuat. Hilangkan aja. Nah, di sini ini adalah blog baru kita. Kita tap aja menu. Kita lihat aja ininya. Nah, di sini bahwa ini adalah blog kita tutorial Android. Kita tap tanda panah, mata panah, dan di sini sahabat bisa untuk membuat blog baru di samping blog baru ini. Nah, kemudian tetap menu lagi. Nah, di sini terdapat new post, di mana new post ini atau postingan baru ini, dengan mentap new post atau post baru, kita bisa membuat artikel untuk postingan-postingan di blog. Nah, kita tap aja misalkan new post untuk membuat postingan atau artikel di sini. Nah, di sini kita bisa untuk membuat judul, dan di sini adalah alat-alat untuk penulisannya. Dimana di sini pada icon pensil kita bisa untuk memilih antara view HTML dengan tampilan HTML dan tampilan compose view atau penulisan biasa. Nah, di sini terdapat preview untuk mempreview postingan kita. Nah, di sini pula bisa untuk preview post dan kemudian untuk menyimpan. Nah, untuk mempublish ini kita bisa mentap ini untuk memposting blog kita. Nah, kemudian di sini terdapat post label, post settingan maksudnya. Untuk pengaturan post terdapat label. Nah, kemudian di sini terdapat publish on, diposting pada. Sahabat bisa mengcustomnya dengan mentap tanggal pada kalender di Blogger. Nah, kemudian di sini permalink atau permanent link. Di sini sahabat bisa untuk mengubah URL dengan mentap custom permalink atau custom permanent link. pp.otg akan membahas untuk untuk tutorial blog ini berikutnya. Kemudian di sini terdapat location, di mana sahabat bisa untuk menambahkan lokasi pada postingannya. Kemudian di sini juga terdapat option atau pilihan-pilihan, di mana untuk mengizinkan komentar dari pembaca. Nah, jika mungkin sudah ini, sahabat bisa langsung mempublishnya atau mempostingnya. Nah, kita kembali aja, kemudian kita tap menu, kita lihat lagi yang berikutnya. Kemudian di sini terdapat
stat. Nah, stat ini berisi mengenai jumlah follower blog, kemudian berapa post dan berapa komentar, dimana komentar-komentar baru akan berada di sini. Di sini terdapat untuk page, kemudian post. Nah, kemudian kita tap aja. Nah, di sini terdapat komen, dimana komen ini berisi tentang semua yang berkomentar di blogger kita, di blog kita. Di sini akan berisi komentar-komentar. Kemudian pada menu berikutnya terdapat earning atau penghasilan, dimana dengan earning ini Anda bisa menghasilkan uang dengan melalui blog dengan mendaftarkan ke AdSense. Tentunya jika postingan-postingan sahabat sudah banyak dan memenuhi syarat AdSense. Nah, kemudian berikutnya di sini terdapat page atau pages, di mana di sini sahabat bisa membuat halaman, misalkan untuk pembuatan about dan sebagainya. Di sini sahabat bisa untuk membuat halaman untuk itu. Nah, kemudian kita kembali dan kita melihat menu-menu lainnya. Nah, kemudian di sini terdapat layout. Nah, di sini untuk layout tampilan dari template blog kita. Nah, di sini sahabat bisa menambahkan gadget atau menambahkan sebuah gadget. Sahabat juga bisa mentap designer untuk ini, untuk layoutnya. Nah, di sini sahabat bisa mengkustomisasinya atau menambahkan lain-lainnya di sini untuk gadget, atau untuk menambahkan kode misalnya pada sebuah gadget di sini, misalnya kode AdSense atau kode JavaScript dan lainnya. Nah, kemudian di sini juga pada di bawah layout terdapat theme atau tema blog. Di mana di sini terdapat my theme atau tema kita, tema blog kita. Di sini sahabat bisa memilih tema-tema blog, tentunya tema blog default dari blogger. Nah, selain itu sahabat bisa mengkustomisasi temanya dengan mentap customize ini. Nah, kemudian kita tap customize-nya. Tanda panah customize-nya. Di sini sahabat bisa membackup template, kemudian merestore template. Nah, di sini kita juga bisa mengedit HTML template blog kita. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, kemudian di sini terdapat settings atau pengaturan. Nah, di sini terdapat basic. Di sini terdapat title, sahabat bisa merubahnya. Kemudian deskripsi, dan untuk deskripsi silakan isi misalkan dengan tutorial blog, tutorial Android, dan misalkan dan permasalahan smartphone misalkan. Kemudian sahabat bisa untuk menyimpan deskripsi blognya. Nah, di sini juga terdapat blog language atau bahasa blog, bahasa yang ada di blog kita. Nah, di sini terdapat adult content, di mana sahabat bisa mentap enable toggle ini jika blognya berisi konten-konten dewasa, atau jika tidak berisi konten dewasa dibiarkan aja default. Nah, untuk Google Analytics Property ID silahkan sahabat dengan menyertakan kode Google Analytics Property ID nya.
Kemudian di sini favicon sahabat bisa untuk menambahkan favicon blog, yang sahabat bisa menambahkannya dengan menyertakan sebuah image dan mengupload pada choose file. Biasanya berukuran 50x50 atau 100x100 pixel dan tidak lebih dari 100 kilobyte. Nah, kemudian di sini terdapat privacy. Nah, di sini terdapat visible to search engine. Nah, di sini allow search engine to find your blog. Jadi di sini sudah enable secara default bahwa ini sudah visible atau blog kita akan ditemui di search engine atau mesin pencari. Nah, kemudian pada publish ini terdapat blog address. Ini adalah URL blogger kita dengan tutor androider.blogspot.com. Untuk mengedit blogspotnya jika seandainya ingin diedit ulang. Tetapi jika misalkan postingannya sudah banyak, Pipit.otg menyarankan jangan coba-coba untuk mengedit atau memperbaharui dengan URL yang baru. Nah, di sini custom domain, sahabat bisa menambahkan custom domain, di mana dengan custom domain ini kita bisa mengubah blogspot.com menjadi domain misalkan dengan .com atau .net atau web ID misalkan atau .org. Nah, di sini kita bisa mentap untuk custom domain. Nah, sahabat diperlukan harus menyewa sebuah domain atau membayar domainnya, sehingga domain kita lebih singkat, misalkan dari tutorandroider.blogspot.com menjadi misalkan tutorandroid.com. Jadi URL blog kita menjadi lebih singkat dan lebih tentunya lebih dikenal oleh pengunjung. Nah, kemudian di sini terdapat fallback subdomain, kemudian di direct domain. Nah, kemudian di sini HTTPS, bahwa Blogger sudah support HTTPS. Nah, di sini terdapat permission atau perizinan. Di sini bahwa blog admin dan author atau admin blog atau author atau pemilik blog di sini adalah Androider sesuai yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian di sini terdapat pending invite, author invite. Nah, kemudian invite more author untuk mengundang misalkan admin baru untuk menulis di kita. Nah, sahabat bisa mengundang ke alamat email mereka atau yang sahabat percayai untuk menulis di Blogger dan kemudian tap send. Nah, kemudian di sini reader access bersifat public. Nah, kemudian ini custom reader, ini pending custom reader invite, invite more reader. Nah, di sini terdapat post atau postingan atau postingan di sini bahwa maksimal post yang tampil di main page atau home page kita itu adalah 7 postingan. Nah, kita bisa untuk menguranginya misalkan dengan 5 postingan misalkan, dan kita tap save. Nah, kemudian di sini terdapat arsip, tetapi ini belum bisa mungkin karena belum ini. Nah, kemudian di sini terdapat post template. Di sini adalah opsional. Jadi kita bisa menggunakannya atau tidak. Post template ini adalah kemudahan bagi kita untuk membuat template pada postingan sehingga kita lebih memudahkan untuk mengedit postingan kita. Misalkan template baju misalkan yang lebih spesifik lagi templatenya pada setiap postingan. Nah, di sini sahabat bisa mengisinya dan mentap save atau simpan.
Nah, di sini image lightbox sudah default centang. Nah, kemudian untuk komen ini untuk komentar, pengaturan untuk untuk komentar. Di sini comment location sudah di embed, kemudian embedded, kemudian siapa yang bisa komen di sini secara default untuk user Google akun. Jadi mereka diharuskan mempunyai Google akun untuk bisa berkomentar di blogger kita. Nah, di sini sahabat bisa mentap anyone atau anonymous, kemudian untuk user with Google akun, kemudian only member of this blog. Nah, ini sahabat bisa memilihnya, kemudian save untuk siapa yang bisa berkomentar di blog kita. Nah, kemudian di sini terdapat comment moderation. Di sini kita bisa memoderat komentar. Nah, ini untuk menampilkan komen captcha secara default adalah on. Nah, ini adalah komen form untuk pesan komentar. Nah, kemudian email, ini post using email atau post dengan menggunakan email disable atau tidak aktif. Nah, sahabat bisa mengaktifkannya dengan mempublish email secara langsung. Nah, di sini save email as draft post, sahabat bisa mengaktifkannya di sini. Nah, kemudian comment notification email. Di sini tidak ada email. Nah, di sini terdapat pending comment notification email, kemudian email post to. Di sini terdapat formatting atau format. Di sini untuk format time zone atau waktu zona. Di sini adalah Pacific Time Los Angeles. Nah, di sini terdapat date header format untuk format pada tanggal pada header. Nah, di sini terdapat timestamp format untuk timestamp. Kemudian di sini juga terdapat meta tag, di mana sahabat bisa menampilkan untuk meta tag dan dengan mengaktifkan enable search description atau deskripsi penelusuran. Dengan mengenablekannya, kemudian kita menambahkan deskripsi pencariannya, misalkan blog tentang Android, dan misalkan kita samakan aja dan permasalahan smartphone misalkan. Nah, kemudian kita tap save aja untuk meta tag description-nya. Nah, di sini terdapat error and redirect. Ini untuk custom 404 custom redirect. Ini sahabat bisa ininya untuk error atau kesalahan dan redirect pada blogger. Nah, kemudian di sini terdapat crawler dan indexing. Di sini terdapat enable custom robot txt atau txt. Sahabat bisa mengenablekannya. Dan kemudian dengan mentap custom robot txt. Nah, kemudian di sini terdapat enable custom robot header juga. Nah, di sini sahabat bisa menghubungkan ke Google Search Console dengan mentapnya untuk mendaftarkan blog Anda agar tampil di pencarian Google. Nah, kemudian di sini monetization, sahabat bisa mengenablekan custom ads txt, dimana ini jika sahabat telah menggunakan AdSense untuk memonetize atau untuk berpenghasilan di blog, sahabat bisa menambahkan custom ad txt yang tentunya sangat penting bagi kita untuk menambahkan enable custom ad txt. Nah, kemudian di sini terdapat manage blog atau pengaturan blog.
dimana sahabat bisa mengimport konten yang tentunya berformat XML. Nah, kemudian sahabat bisa membackup konten juga. Kemudian sahabat bisa di sini videos from your blog, sahabat bisa menambahkan URL untuk video. Kemudian di sini terdapat remove your blog untuk menghapus blog kita. Nah, jika sahabat ingin menghapus, silakan dengan mentap ini. Kemudian terdapat site feed situs feed. Di sini kita bisa mengizinkan blog feed kita, blog post feed. Di sini bisa ini kalau misalkan sudah terdapat postingan. Di sini juga, nah ini post feed URL, ini post feed footer, kemudian title and closure link. Nah, kemudian pada general di sini sahabat bisa mengaktifkan untuk menggunakan blogger draft atau draft blogger. Sahabat bisa dengan mentapkannya untuk mengenablekannya. Kemudian di sini juga terdapat user profile. Kita bisa mentapnya. Di sini kita bisa menambahkan profile foto, kemudian audio klip URL, kemudian kota dan yang lain sebagainya, termasuk blog-blog kita atau homepage URL kita. Di sini sahabat bisa menambahkannya. Kemudian dan masih banyak lagi di sini. Kemudian share my URL, my profile, sahabat bisa mencentang atau tidak mencentangkannya. Kalau tidak dicentang berarti tidak ditampilkan informasi ini. Kemudian sahabat bisa dengan mentap save profile. Nah, kemudian kita tap menu lagi. Kemudian di sini terdapat reading list. Reading list ini adalah daftaran bacaan-bacaan kita. Nah, kemudian di sini terdapat pblog. Pblog adalah untuk melihat blog kita. Nah, kita lihat, kita tap aja pblog atau tampilkan blog. Kita tap aja. Nah, kemudian di sini tampil blog yang telah kita buat. Nah, ini adalah alamat URL kita, di mana https tutorandroider.blogspot.com. Ini adalah blog kita yang telah kita buat. Nah, ini postingan-postingan ini akan tampil di sini di homepage ini. Nah, mungkin demikian dari Pipit OTG. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa subscribe channel Pipit OTG.